杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Yangke menggunakan peta bintang untuk memastikan bahwa bintang kultivasi terdekat setidaknya berjarak 1 tahun perjalanan. Namun dia tetap tenang, sesekali mendarat di meteorit yang bergerak. Berkultivasi sementara meteorit itu membawanya maju. Terkadang dia akan menuju bintang mati untuk melihat apakah ia dapat menemukan sesuatu yang lain. Tetapi bintang mati tetaplah bintang mati. Dan Yangke menjelajahi banyak di antaranya tanpa hasil. Karena penemuan terakhirnya benar-benar sebuah kebetulan. Jadi peristiwa tak terduga seperti itu tidak akan terjadi lagi. Namun di salah satu bintang mati yang ia lewati, ia meninggalkan formasi super ruang tersembunyi yang terhubung dengan yang sebelumnya. Selama beberapa waktu, boneka batu itu tertidur di dalam cincin spesialnya, sama sekali tidak bergerak. Namun Yangke dengan cermat memperhatikan bahwa lapisan tebal pengotor telah tumbuh di sekitar boneka batu. Perlahan-lahan menyelimutinya, membentuk struktur seperti kepompong. Itu seperti keadaan pralahir boneka batu. Mungkinkah boneka batu itu masih berevolusi? Yangke skeptis, namun juga dipenuhi antisipasi. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika boneka batu keluar dari kepompongnya. Setelah berhari berkultivasi, ia juga samar-samar merasakan sebuah penghalang. Dan itu adalah belenggu alam Raja Kekosongan. Hanya dengan menembus penghalang ini, seseorang dapat mencapai kekuatan tertinggi alam Raja Kekosongan. Pada titik ini, jika Yangke dapat menemukan bintang untuk berkultivasi dan mundur selama 1 atau 2 tahun, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mencoba dan melihat apakah ia dapat berhasil naik. Suatu hari, Yangke secara rutin memeriksa boneka batu. Karena boneka batu itu tidak bergerak selama setahun, ia telah memeriksanya secara teratur. Sebelumnya boneka batu itu tidak menunjukkan kelainan. Tetapi kali ini ia dengan jelas merasakan tanda-tanda akan lepas. Dengan penuh semangat, Yangke mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Menunggu boneka batu menyelesaikan evolusinya. Setelah melihat sekeliling, Yangke langsung menyerbu ke arah lautan meteorit di dekatnya. Lautan meteorit ini melayang tanpa suara di gampaan, tanpa menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Menjadikannya tempat yang sempurna untuk beristirahat. Namun saat Yangke mendekati lautan meteorit, alisnya berkerut karena dia merasakan kehadiran makhluk hidup lebih dari 1. Meskipun halus, masing-masing sangat kuat, memiliki kekuatan para master alam kembali ke alam kekosongan. Berkat indera spiritual Yangke yang kuat, ia tidak akan dapat mendeteksi mereka. Tapi makhluk-makhluk ini bersembunyi secara sembunyi-sembunyi di sini. Jelas sedang merencanakan sesuatu. Merasa tidak beruntung dan tidak ingin terjebak dalam kekacauan apapun, Yangke berbalik dan melarikan diri. Namun tepat saat ia bergerak, secerca cahaya tiba-tiba menyambar di kejauhan. Diikuti oleh seberkas cahaya yang melesat lurus ke arahnya dari balik sebuah meteorit. Cahaya itu memiliki kekuatan yang luar biasa mengerikan. Bahkan dari jarak puluhan mil, cahaya itu langsung menyambar, mengirimkan rasa krisis ke seluruh kulit Yangke. Alam Raja Kekosongan. Wajah Yangke menjadi gelap. Seorang master alam Raja Kekosongan tersembunyi di dalam lautan meteorit itu. Ia bahkan tidak menyadarinya sampai sekarang. Meskipun kekuatan saat ini membuatnya tak terkalahkan di bawah alam Raja Kekosongan, tapi Yangke tetap tidak berani meremehkan alam Raja Kekosongan. Bagaimanapun alam Raja Kekosongan dan alam kembali kekosongan adalah entitas yang sama sekali berbeda. Jika tidak akan banyak master alam kembali kekosongan yang terjebak di level sepanjang hidup mereka. Tidak dapat maju sedikit pun. Sekarang lawan tiba-tiba menyerang. Jelas berniat untuk memusnahkan Yangke dengan 1 pukulan. Namun orang yang menyerang itu ternyata meremehkan kemampuan Yangke. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Yangke meraung panjang, mengelurkan tangannya dan melambaikannya. Kemudian ratusan benang darah emas yang terkondensasi dari darah emasnya sendiri melesat keluar.
Ratusan benang darah emas itu melilit dan menggeliat, saling terkait membentuk perisai emas tepat di belakang Yangke. Luar! Ledakan dahsyat menggema, cahaya kemasan berhamburan kemana-mana dan Yangke terpental mundur, menyemburkan darah ke udara. Karena perisai darahnya yang dibanggakan yang terbentuk dari ratusan jalinan benang emas tidak mampu sepenuhnya menangkis serangan itu, membuatnya benar-benar ketakutan. Namun pertukaran singkat ini juga memungkinkannya untuk melihat dengan jelas apa yang menyerangnya. Itu adalah tombak sepanjang 12 kaki, setebal lengan bayi, berkilauan dengan cahaya terang dan melonjak dengan energi spiritual yang luar biasa. Dan itu adalah harta karun rahasia tingkat void kekosongan. Meskipun perisai darah menghalangi tubuh tombak, energi kuat yang terpancar darinya tidak dapat sepenuhnya diblokir, menembus tubuh Yangke. Seketika ia merasa seolah-olah ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Meridian dan dagingnya terasa sakit luar biasa, sehingga wajahnya meringis. Mengingat tingkat kultivasi penyerang dan kekuatan tombak yang mengerikan ini, seorang master alam kembali ke kekosongan tingkat ketiga pada umumnya pasti akan langsung terbunuh. Namun kekuatan Yangke yang luar biasa membuatnya hanya menderita luka ringan. Sejak meninggalkan bintang kegelapan, ini pertama kalinya ia bertemu dengan pemukiman manusia. Namun ia tak menyangka akan disergap oleh seorang master alam Raja Kekosongan yang membawa artefak rahasia tingkat Raja Kekosongan. Jadi hati Yangke bergejolak. Ia menoleh menatap tajam ke arah lautan meteorit bagaikan binatang buas yang mengamuk. Sebelum dengan cepat menghilang di kejauhan, lenyap dalam sekejap mata. Tombak yang mengenai Yangke setelah benturannya terlempar kembali ke arah datangnya tombak. Mendarat di tangan seorang pria parubaya yang berdiri di atas meteorit raksasa. Pria parubaya ini berpenampilan menyeramkan, bertubuh tinggi dan mengenakan jubah biru tua. Aura dingin menyelimuti area tempatnya berdiri. Tak seorang pun dalam radius 10 kaki berani mendekat. Sambil memegang harta rahasianya, wajah pria parubaya yang menyeramkan itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Seolah ia tak menyangka serangannya akan gagal membunuh Yangke. Menarik, dia tidak hanya menemukan tempat persembunyian saya begitu awal, tetapi dia juga berhasil selamat dari serangan saya. Pria parubaya yang menyeramkan itu terkekeh dingin, melirik ke arah Yangke yang melarikan diri. Apakah ada yang kenal orang itu? Dia dikelilingi oleh setidaknya 20 master alam kembali ke kekosongan tingkat kedua atau lebih tinggi, tanpa satupun di tingkat pertama. Mendengar ini mereka saling memandang dengan bingung dan menggelengkan kepala menunjukkan bahwa mereka tak mengenali Yangke. Karena tidak ada di antara kalian yang mengenalnya, maka dia bukan dari tempat ini. Sepertinya dia hanya lewat. Pria parubaya yang menyeramkan itu merenung sejenak. Namun masalah ini sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan. Sekalipun dia hanya lewat, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Tuan, setelah menerima serangan Anda, apakah dia masih bisa selamat? Seseorang bertanya. Bagaimanapun mereka semua telah menyaksikan serangan dari pria parubaya yang menyeramkan tadi. Dan tidak seorang pun yang hadir yakin mereka bisa menahan pukulan seperti itu dan selamat. Meskipun asal-usul lawan tidak diketahui, ia jelas hanya berada di alam kembali kekosongan, sehingga ia pun tak terkecuali. Lebih baik berhati-hati. Zhang Fu, Liu Dong, pergi dan bawa tubuhnya kembali pada saya. Perintah pria parubaya yang menyeramkan itu jelas yakin bahwa Yangke sudah ditakdirkan dan melarikan diri akan menjadi kematian yang abadi. Iya. Kedua master alam kembali ke kekosongan tingkat ketiga, mereka merespon. Memanggil kapal bintang mereka dan mengejar perlarian Yangke. 30.000 mil dari tempat Yangke diserang, Yangke duduk bersila di atas sebuah meteorit. Menatap ke arah asalnya, menunggu dengan tenang. Meskipun ia tidak tahu mengapa master alam Raja Kekosongan itu menyerangnya tanpa alasan yang jelas. Dilihat dari perilaku diam-diam mereka jelas sedang menyiapkan sergapan. Dan bahkan jika ia tidak sengaja lewat, ia mungkin telah menggagalkan rencana mereka. Inilah mengapa mereka menyerangnya, berniat untuk membungkamnya. Jika ia melarikan diri sekarang, musuh pasti tidak akan menyerah. Para pengejar pasti akan menyusul. Justru karena penilaian inilah Yangke sengaja berhenti, tidak terburu-buru pergi.
Karena bagaimana mungkin Yangke membiarkan ini terjadi setelah penderita kekalahan telak tanpa alasan yang jelas. Meskipun serangan lawan sebelumnya sangat mengerikan, Yangke juga menyadari bahwa penyerangnya hanyalah seorang master alam Raja Kekosongan tingkat pertama. Sebelumnya dia bahkan telah membunuh Lohe, jadi mengapa ia harus takut pada master alam Raja Kekosongan tingkat pertama? Meskipun ia tidak lagi memiliki token Kaisar Bintang untuk digunakan, bahkan jika ia tidak bisa mengalahkannya, ia masih bisa melarikan diri. Saat itu, Lohe telah mengejar Yangke selama berbulan-bulan. Di bawah bintang membuatnya sangat tertekan. Tapi bagaimana mungkin seorang master alam Raja Kekosongan tingkat pertama yang tidak dikenal lebih kuat dari Lohe? Tapi kecurigaannya terbukti benar. Ia baru menunggu kurang dari setengah cangkir teh di atas meteorit ketika dua sinar cahaya tiba-tiba muncul di kejauhan. Dilihat dari kecerahan dan kecepatan mereka adalah dua master alam kembali ke kosongan tingkat ketiga. Jadi senyum sinis tersungging di wajah Yangke. Begitu mereka cukup dekat, ia berpura-pura panik. Dengan cepat melompat dari meteorit, memanggil kapal bintang dan melanjutkan penerbangannya. Namun karena tindakannya yang disengaja, lampu terbangnya berkedip-kedip dan kecepatannya sangat lambat. Seolah-olah ia terluka parah dan kehabisan tenaga. Melihat ini, kedua prajurit bernama Zhang Fu dan Liu Dong saling bertukar senyum penuh arti. Mereka dengan santai mengikuti Yangke seperti permainan kucing-kucingan, tidak terburu-buru menyerang. Saat mereka terbang maju, Yangke sesekali menoleh ke belakang. Seolah takut tersangkut, jadi pemandangan ini membuat Zhang Fu dan Liu Dong semakin berani. Mereka tidak hanya terus mengikuti Yangke, mereka juga terus mengancamnya. 1 jam kemudian ketika mereka merasa sudah cukup dekat, Yangke tiba-tiba berhenti, berbalik dan berdiri diam di kehampaan. Dalam kilatan cahaya, Zhang Fu dan Liu Dong muncul 30 kaki di depan Yangke, menatapnya dengan tatapan mengejek. Zhang Fu yang lebih tinggi mengamati Yangke dari atas ke bawah, lalu terkekeh. Anda sungguh luar biasa, nak. Anda terkena hantaman tombak pemutus jiwa Tuan Li, namun tetap selamat. Saya sungguh terkesan. Tuan Li? Yangke bertahan kening. Wajahnya muram dan pucat, lalu ia terbatuk pelan sambil berbicara. Saya tidak punya dendam terhadap kalian semua. Bolehkah saya bertanya? Mengapa Tuan Li menyerang saya? Zhang Fu mencibir dengan santai, memainkan harta karun rahasia berbentuk lingkaran di tangannya. Ia mengangkat alis sedikit. Kita memang tidak punya dendam. Ini salah Anda karena begitu buta sampai memilih untuk lewat di sini. Dan Tuan Li benci rencananya diganggu. Rencana apa? Tanya Yangke. Liu Dong yang berdiri di samping Zhang Fu berkata dengan tidak sabar. Anda hampir mati, mengapa Anda banyak bertanya? Karena saya sekarat, saya ingin tahu dengan jelas agar saya tidak mati sia-sia. Yangke menggelengkan kepalanya perlahan. Anda ingin mati dengan pikiran jernih? Yang Fu mencibir Yangke. Benar. Bukannya saya tidak bisa memberitahu Anda. Yang Fu berkata dengan nada bercanda, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia disela oleh Liu Dong. Untuk apa membuang-buang waktu bicara dengannya? Bunuh dia cepat dan lapor kembali ke Tuan Li. Benar. Zhang Fu mengangguk setuju, melirik cincin spesial di tangan Yangke. Anak ini berhasil selamat dari serangan Tuan Li. Sepertinya dia bukan orang biasa yang diremehkan. Dia pasti punya banyak barang bagus. Kita bagi isi cincinnya 50-50. Tidak masalah. Liu Dong mengangguk. Singkat kata, kedua pria itu membagi harta benda Yangke. Lagi pula, Tuan Li hanya mengatakan mereka ingin membawa kembali jasadnya, bukan harta bendanya. Harta benda ini tentu saja akan memperkaya diri mereka sendiri. Tuan Li mengingatkan statusnya, bahkan tidak akan mempertimbangkannya, apalagi melanjutkan masalah ini. Anda menginginkan barang-barang saya? Yangke sedikit mengangkat bibirnya, berkata dengan dingin. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Bajingan. Liu Dong mendengus. Sesaat kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya melotot saat ia menatap tajam ke lokasi Yangke sebelumnya. Tetapi tidak ada seorang pun di sana.
karena Yang Ke telah menghilang tanpa diketahui alasannya. Kemudian rasa dingin yang ringan tiba-tiba menusuk lehernya dan teriakan ngeri Zhang Fu bergema di telinganya. Saudara Liu, sembunyi! Liu Dong, seorang master tingkat 3 alam kembali kekosongan dan tahu ada sesuatu yang salah saat ia menyadari Yang Ke telah menghilang. Sekarang mendengar peringatan Zhang Fu, ia tidak ragu lagi. Dengan desakan energi suci, dia bergerak untuk menghindari posisinya. Namun yang membuatnya sangat ngeri, energi suci di dalam tubuhnya ditekan dengan panik oleh medan momentum. Mengalir dengan kecepatan yang sangat lambat, bahkan memadatkan kekosongan di sekitarnya. Medan momentum sekuat itu. Jantung Liu Dong berdebar kencang, dan ia buru-buru mengaktifkan medan momentumnya sendiri untuk melawan. Karena ini adalah metode dan proses yang tak terelakkan dalam duel antar master alam kembali kekosongan. Dan kekuatan medan momentum seringkali menentukan hasil akhirnya. Namun kenyataan membuatnya putus asa. Begitu medan momentumnya menyebar keluar dari tubuhnya, medan itu langsung hancur seperti kepingan salju yang terpanggang matahari. Tak terbentuk sama sekali. Saat itu rasa dingin menjalar di lehernya dan pandangannya tiba-tiba berbalik. Melalui matanya sendiri, ia melihat sesosok mayat tanpa kepala berdiri di gampaan. Semburan darah merah tua menyembur dari lehernya, sungguh pemandangan yang luar biasa. Dan sosok itu dengan cincin di jarinya, rasanya persis seperti miliknya. Apakah saya telah terbunuh? Dahi Liu Dong terasa dingin dan ia sama-sama menyadari sesuatu, tetapi tak lama kemudian kegelapan turun, menelan seluruh kesadaran dan hidupnya. Bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Yang Ke muncul kembali, berdiri 3 kaki di depan Zhang Fu. Wajahnya memerah, luka-lukanya sebelumnya telah sembuh. Ia jelas dalam kondisi yang lebih baik. Dia menatap dingin Zhang Fu, kemudian seutas darah keemasan mengalir dari jarinya, seperti ular yang ganas melap mangsanya. Zhang Fu menggigil, hawa dingin menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki, hampir membuatnya kram. Liu Dong, seorang pria dengan kekuatan yang setara, dipenggal dalam satu pukulan. Saat itu juga ia hanya melihat kilatan cahaya kemasan di leher Liu Dong. Ia bahkan tidak melihat bagaimana Yang Ke menyerang. Mungkinkah alam ada kembali kekosongan sekuat itu ada di dunia ini? Bahkan jika Tuan Li membunuhnya dan yang lainnya, akan semudah ini kan? Zhang Fu berdiri di sana, wajahnya pucat, butiran keringat terbentuk di dahinya dan menetes di pipinya. Rekan Anda kurang bijaksana, jadi dia mati. Yang Ke menatap Zhang Fu dengan acuh tak acuh, matanya tanpa emosi, membuat Zhang Fu berkeringat deras. Dia ingin melarikan diri, tetapi ia tak punya keberanian. Karena dia merasa seolah-olah jika ia melakukannya, jika tidak, dia akan menjadi orang berikutnya yang tercabik-cabik. Semoga jawaban Anda memuaskan saya. Yang Ke mengamati ekspresi Zhang Fu, terus menekannya. Wajah Zhang Fu pucat pasi, matanya dipenuhi rasa takut dan getar. Mengerutkan bibirnya yang kering, dia bertanya. Jika saya memberitahu Anda, apa yang ingin Anda ketahui? Maukah Anda melepaskan saya? Bagaimana menurut Anda? Yang Ke mendengus. Tubuh Zhang Fu gemetar dan ia berkata dengan suara serak. Karena Anda tak mau melepaskan saya, mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Lagi pula itu sama saja dengan kematian. Saya akan memberi Anda kematian cepat, jadi Anda tak akan menyadarinya. Kata Yang Ke sambil tersenyum lembut. Namun senyum itu bagaikan iblis dari neraka, sehingga Zhang Fu merasa menghadapi pemuda ini jauh lebih mengerikan daripada menghadapi Tuan Li. Aku harus berpikir. Zhang Fu menelan ludah, matanya melirik ke sana kemari sambil berbicara, jelas mencari jalan keluar. Yang Ke menyaringnya padanya, lalu tiba-tiba menjentikkan jarinya, kemudian kilatan cahaya kemasan bersinar. Dan Zhang Fu menjerit kesakitan, mundur ke belakang. Namun begitu ia bergerak, sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat menyelimutinya, mencegahnya bergerak sedikit pun. Mata Zhang Fu bergetar hebat dan saat ia melihat ke bawah, ia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah jari sekitar 1 inci panjangnya telah terputus dari ujung tangan kirinya oleh suatu senjata tajam.
Lukanya bersih dan darah berceceran di udara. Meskipun rasa sakit ini tidak ada apa-apanya bagi Master Alam Kembali Kekosongan yang telah berjuang keras. Yang benar-benar membuat Zhang Fu mengeri adalah kenyataan bahwa dia sama sekali tidak berdaya melawan Yang Ke. Mereka berdua berada di alam kembali kekosongan, tetapi Yang Ke bagaikan dewa tertinggi, mampu mengendalikan hidup dan matinya dengan mudah. Tiba-tiba kilatan cahaya kemasan lainnya muncul, dan Zhang Fu merasakan sakit itu lagi. Jarinya yang sudah terpotong 1 inci, sekarang terpotong 1 inci lagi. Kemudian jari yang terpotong itu melayang di udara, perlahan menghilang. Pria itu berhenti bicara, hanya memutar-mutar jarinya. Benang emas yang melingkari tangannya berkilauan dengan cahaya inci demi inci. Tangan kiri Zhang Fu memendek inci demi inci hingga seluruh telapak tangannya terpotong. Namun Yang Ke tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sebaliknya, ia melanjutkan gerakan ini dengan penuh semangat, mengendalikan ukuran potongan dengan presisi yang tepat. Yang mengejutkan Zhang Fu adalah ketika pihak lain melanjutkan taktik seperti permainan ini. Kemudian sebuah suara yang sangat dingin keluar dari mulutnya. Setelah memotong tangan kiri Anda, saya akan memotong tangan kanan Anda. Lalu kaki kiri Anda dan kaki kanan Anda. Saya percaya bahwa dengan tingkat kultivasi Anda tidak akan mati untuk sementara waktu. Kemudian saya akan memotong tubuh Anda inci demi inci. Jangan khawatir, saya berjanji Anda akan hidup dan sehat sebelum memotong jantung Anda. Dengan cara ini, Anda dapat melihat dengan jelas bagaimana Anda mati. Zhang Fu tak mampu lagi menahan rasa takut di hatinya. Dia menahan rasa sakit yang menusuk dan berteriak. Cukup! Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Jadi berhenti menyiksa saya. Meskipun ini hanya masalah kematian dan rasa sakit yang singkat lebih baik daripada yang lama. Zhang Fu benar-benar tak tahan menyaksikan kematiannya dengan mata kepalanya sendiri. Memikirkan kejadian itu saja sudah membuatnya merinding. Yang Ke menghentikan gerakannya sejenak, lalu menatapnya dengan tenang dan terkekeh. Lebih baik melakukan ini lebih cepat daripada nanti, agar Anda tidak perlu menderita lagi. Kenapa repot-repot? Zhang Fu menggertakkan gigi dan menggeram. Yang menang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Jadi akan saya beritahu. Baiklah, siapa Anda? Yang Ke bertanya langsung tanpa basa-basi. Kami dari Aliansi Pedang. Aliansi Pedang? Yang Ke mengangkat alis. Aliansi Pedang adalah kekuatan besar di bidang bintang, mengendalikan beberapa bintang kultivasi. Meskipun tidak sebesar kamar dagang Heng Luo, kekuatannya sangat tangguh. Yang Ke pernah berselisih dengan para pejuang dari Aliansi Pedang sebelumnya, tetapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Di wilayah bintang, selain kamar dagang Heng Luo dan Aliansi Pedang, terdapat pula kekuatan-kekuatan seperti bintang ungu, tulang galangsi, dan sarang terbengkelai, yang masing-masing menempati bagian tertentu dari wilayah bintang. Mereka saling berebut supremasi dan sesekali terjadi pertempuran, baik besar maupun kecil. Siapa yang kalian ingin sergap di sana? Tanya Yang Ke lagi. Mata Zhang Fu berkedip dan ia tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya ia menggetakkan gigi dan berkata, mereka juga dari Aliansi Pedang saya. Yang Ke menatapnya dengan ekspresi aneh. Zhang Fu langsung berteriak. Saya tidak berbohong, kami hanya ingin menyergap musuh kami. Meskipun kami semua anggota Aliansi Pedang, tapi selalu ada faksi. Yang Ke mengangguk pelan. Dari tatapannya, Yang Ke tahu bahwa ia tidak berbohong dan menjelaskannya masuk akal. Kekuatan besar seperti Aliansi Pedang tentu saja tidak mungkin monolitik dan akan selalu ada perselisihan internal. Namun penyergapan dan serangan seperti itu agak sulit dipercaya. Lebih spesifik, desak Yang Ke demi keamanan. Karena Zhang Fu sudah memilih untuk bekerja sama, ia tentu saja tidak bisa menyembunyikan apapun dan segera menceritakan semuanya kepada Yang Ke. Aliansi Pedang terbagi menjadi beberapa faksi, tetapi 2 faksi terbesar diwakili oleh pemimpin saat ini, dan yang lainnya oleh wakil pemimpin. Mereka telah bertempur secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Tuan Li yang disebutkan sebelumnya sebenarnya bernama Li Minghai.
seorang tokoh tangguh di dalam aliansi pedang yang berafiliasi dengan wakil pemimpin aliansi pedang. Target penyergapan mereka kali ini adalah seorang bintang yang sedang naik daun di dalam faksi pemimpin dan seorang keturunan pemimpin aliansi pedang Gu Changyun yang bernama Gu Jianxin. Seorang bintang yang sedang naik daun, meskipun dia keturunan pemimpin Anda, tidak pantas mengerahkan begitu banyak pasukan. Mereka benar-benar mengirim Master Alam Raja Kekosongan untuk menyergapnya. Yang Ke menatap Zhang Fu dengan heran sambil berpikir, apa istimewanya orang ini sehingga Anda pantas melakukan ini? Yang Fu tersenyum getir. Jika dia hanya seorang prajurit biasa dari alam kembali kekosongan, kami tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Namun pemimpin muda memiliki tubuh pedang kekosongan agung yang tak tertandingi. Dan sekarang telah mencapai tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Jika dia naik ke alam raja kekosongan, faksi wakil pemimpin pasti akan hancur. Jadi memanfaatkan kurangnya bantuan yang kuat dari faksi, kami merencanakan operasi ini. Dan kemunculan Anda membuat Tuan Li merasa rencananya telah digagalkan. Jadi dia ingin membunuh Anda. Tubuh pedang kekosongan agung? Yang Ke mengelus dagunya. Bukankah ini fisik yang istimewa? Itu sesuatu yang kalian takuti. Jadi apakah itu benar-benar sekuat itu? Pemimpin aliansi muda baru berusia 60 tahun ini. Namun dia sudah mencapai tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Apakah menurut Anda dia tangguh? Zhang Fu berkata dengan sungguh-sungguh. Saya lihat Anda tidak terlalu tua. Namun kekuatan Anda cukup mengesankan. Tetapi jika Anda bertemu dengan pemimpin aliansi muda, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Benarkah? Yang Ke terkekeh. Seorang prajurit yang mencapai tingkat ketiga alam kembali kekosongan sebelum usia 60 tahun benar-benar memiliki bakat luar biasa. Namun Yang Ke tampaknya baru berusia sekitar 50 tahun. Ini membuatnya bahkan lebih kuat daripada Gu Jianxi. Namun para prajurit seringkali tidak menyadari berlalunya waktu saat berkultivasi. Sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan usia. Setelah Anda menyebutkannya, saya menjadi tertarik pada pemimpin aliansi muda Anda. Yang Ke terkekeh. Zhang Fu menatapnya dari atas ke bawah lalu mengangguk. Orang-orang seperti Anda suatu hari nanti akan bertabrakan, memicu ledakan dahsyat. Tapi pemimpin aliansi muda harus selamat dari perburuan ini. Baiklah, saya sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, jadi silakan lanjutkan. Semoga perjalanan Anda aman. Yang Ke mengangguk dengan tenang. Silakan. Desak Zhang Fu dengan tidak sabar, tetapi Yang Ke tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Detik berikutnya kesadarannya memudar. Benar saja tidak sakit. Berdiri diam, Yang Ke melepaskan cincin spesial Zhang Fu dan Liu Dong. Melepaskan dua api iblis untuk membakar tubuh mereka. Kemudian dengan tatapan penuh pertimbangan, ia mengendalikan kapal bintang dan kembali. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi ia tidak bisa menoleransi pembunuhan tak beralasan Li Minghe. Hanya karena ia sedang lewat. Jadi mengapa tidak melawan dan ikut bersenang-senang? Jika dia bisa menemukan kesempatan untuk membunuh Li Minghe, itu akan lebih baik lagi. Di lautan meteorit sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Li Minghe menunggu dengan tenang. Seperti binatang buas yang tertidur, menunggu kesempatan untuk bergerak. Setelah waktu yang lama, seseorang mengerutkan kening dan berkata, mengapa Zhang Fu dan Liu Dong belum kembali? Dengan kemampuan mereka seharusnya mereka berhasil kan? Apakah mereka menghadapi bahaya? Bagaimana mungkin ada bahaya di sekitar sini? Anda tidak berpikir dia dibunuh oleh orang itu kan? Bagaimana mungkin orang yang lewat itu menerima pukulan dari Tuan Li dan untungnya dia tidak mati? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk membunuh Zhang Fu dan Liu Dong? Tapi sungguh aneh. Dia belum tentu begitu lama. Tuan, apakah Anda ingin saya keluar dan mencarinya? Pria itu bertanya kepada Li Minghe sambil berbicara. Tidak perlu, jika mereka bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini, nyawa mereka tidak berarti. Jangan bertindak gegabah.
kapal perang pemimpin aliansi muda akan lewat di sini dalam 1 atau 2 hari. Kita sebaiknya menunggu dengan tenang. Iya. Setelah beberapa patah kata, kelompok itu terdiam. Hanya sesekali melirik ke arah tertentu, mengantisipasi kedatangan kapal para pemimpin aliansi muda. Lautan meteorit ini sangat luas, membuatnya sangat mudah untuk bersembunyi. Kalau tidak, Li Minghe tidak akan memilih tempat ini untuk menyergap kapal perang Gujianxin. Justru karena ukurannya, itulah Yang Ke yang diam-diam mendekati dari jarak yang sangat jauh, tidak terdeteksi. Saat ini, Yang Ke hanya berjarak 100 mil dari Ling Minghe dan rekan-rekannya. Dia juga bersembunyi di atas meteorit, menatap ke arah mereka dengan ekspresi tegas. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah menyerbu dan memberi mereka pukulan telak. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Li Minghe, dia dapat dengan mudah membunuh beberapa anak buahnya dan kemudian mundur dengan tenang. Namun Yang Ke tidak berniat melakukan itu. Li Minghe lah yang telah melukainya sebelumnya, dan tentu saja ia ingin membalas dendam. Ia juga menunggu pemimpin muda itu datang. Menunggu kedua belah pihak bertarung, lalu ia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan diam-diam dan membuat pihak lain merasakan akibatnya. Bersembunyi di suatu tempat di laut meteorit, Yang Ke menyembunyikan keberadaannya. Ia yakin bahwa meskipun lawannya adalah seorang master alam raja kekosongan, mereka tak akan bisa mendeteksinya dari jarak 100 mil. Ia sekali lagi memeriksa boneka batu karena menyadari beberapa perubahan pada boneka batu. Ia sempat mempertimbangkan untuk pindah ke laut meteorit ini, tetapi ditemukan dan diserang oleh Li Minghe. Sekarang sambil menunggu, ia secara alami mengalihkan perhatiannya ke boneka batu. Melihat ini Yang Ke sangat gembira, karena lapisan seperti kepompong yang membungkus boneka batu retak, persis seperti saat boneka batu lahir. Jelas bahwa boneka batu akan keluar dari cangkangnya lagi, karena cincin luar angkasa bukanlah tempat yang cocok. Begitu pula laut meteorit. Yang Ke tidak tahu apakah evolusi boneka batu saat ini akan menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Tapi tinggal di sini hanya akan mengarah pada penemuan Li Minghe dan yang lainnya. Sebagai upaya terakhir, Yang Ke memanggil mutiara alam mendalam dan memimpin boneka batu ke alam mendalam kecil. Sejak para prajurit elit dari 3 ras manusia, iblis dan monster dari benua Tongsuan dibawa ke sekte Lingzhou, alam mendalam kecil kembali kosong. Bahkan sekarang dengan kedatangan Yang Ke, bagian dalamnya tetap sunyi dan hening. Kemudian sebuah kepompong batu terbentang di hadapan Yang Ke, dan ia menatapnya dalam diam. Setelah beberapa saat, kepompong itu retak dan retakan yang sebelumnya ada semakin besar, semakin banyak dan semakin padat. Akhirnya, ketika kepompong itu tertutup retakan, boneka batu keluar darinya. Tubuhnya yang kecil dengan lincah mendarat di hadapan Yang Ke. Matanya yang sebelumnya hanya memiliki daya tarik samar, sekarang bersinar dengan kecerahan yang intens. Tampak berkilauan dan kebijaksanaan. Menyadari tatapan Yang Ke, boneka batu itu menyeringai lalu berdiri di sana, menggaruk kepalanya dengan lengannya yang selutut. Yang Ke mengelus dagunya, mengirimkan indera ilahnya melalui boneka batu. Tidak ada yang istimewa yang berubah, gumamnya sesaat kemudian. Kemudian raut curiga melintas di wajahnya. Dia berharap evolusi boneka batu akan membuat transformasi yang mengemparkan. Namun sekarang harapannya tampaknya terlalu tinggi. Meskipun boneka batu tampaknya telah sedikit berubah, lagi pula ia telah mengkonsumsi mineral langka dalam jumlah besar di bintang kematian itu. Setelah mendapatkan esensi mineral-mineral ini, kekuatan dan daya boneka batu niscaya akan meningkat. Ia seperti seorang prajurit yang meminum ramuan spiritual untuk kultivasi. Kekuatan mereka niscaya akan meningkat. Namun tidak ada perubahan drastis, dan hanya mata boneka batu tampak lebih cerah dan kecerdasannya jelas meningkat. Meskipun tidak sampai tingkat yang luar biasa. Tubuhlah lebih besar, perintah Yang Ke kepada boneka batu. Kemudian boneka batu mematuhi perintah itu dan langsung berubah menjadi raksasa batu setinggi 3 kaki. Bahkan kehadiran yang mengagumkan sungguh menindas. Di mana baju zirah lavanya? Tanya Yang Ke lagi. Tubuh golem batu langsung bersinar dengan panas terik api sejati matahari, mengubah seluruh tubuhnya menjadi merah tua.
Zirah yang menyelimutinya menyerupai magma yang mengalir, mengerikan dan mengerikan. Tentu saja tidak ada perubahan yang berarti. Yang kemudian kening, merenung. Ia tidak dapat memahami alasannya. Secara logis, penyerapan boneka batu terhadap sisa esensi dari bintang mati pasti membawa manfaat yang signifikan. Lagi pula reaksinya sangat kuat. Berubah menjadi kepompong batu. Namun hasil akhirnya agak mengejutkan karena tidak dapat memahaminya untuk saat ini. Yangka tidak melanjutkan masalah ini lebih lanjut. Lagi pula perjalanannya panjang dan selalu ada waktu untuk penelitian. Setelah mengembalikan boneka batu ke bentuk aslinya, ia mengambilnya dan meninggalkan alam kecil yang mendalam. Begitu mereka kembali ke meteorit tempat mereka sebelumnya bersembunyi, Yangka merasakan ada sesuatu yang salah. 100 mil jauhnya, Lim Ming-he dan kelompoknya secara bersamaan menggunakan teknik mistis untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Praktis menghilang dari persepsi Yangke. Dan di kejauhan, sebuah kapal perang perlahan mendekat. Kapal perang Tuan Muda Aliansi Pedang tiba begitu cepat. Jadi tak heran Lim Ming-he langsung ingin menghabisinya saat melihatnya. Jelas waktu untuk rencana mereka hampir habis karena dia tak ingin ada kecelakaan. Jadi ia mengambil tindakan sendiri. Pada akhirnya ia tak hanya gagal tetapi juga memancing musuh tersembunyi. Jika Lim Ming-he tahu ini, ia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkannya. Yangka menatap lokasi dan arah kapal perang itu, memperkirakan kedua belah pihak akan bertukar senjata tak lebih dari 1 jam lagi. Ia menahan nafas, menunggu pertunjukan dimulai. Waktu berlalu begitu cepat dan atmosfer di lautan meteorit yang luas itu tampak menegang. Saat kapal-kapal perang itu mendekat, Yangka menyadari bahwa pemimpin muda aliansi pedagang memiliki lebih dari 1 kapal perang. Di tengahnya terdapat kapal perang yang lebih besar, panjangnya sekitar 30 kaki. Di kedua sisinya terdapat 2 kapal perang yang lebih kecil, masing-masing panjangnya sekitar 20 kaki. Ini jelas armada yang terdiri dari 3 kapal perang. Dari kejauhan, Yangka tak bisa menebak pangkat ketiga kapal perang ini. Tapi ia menduga mereka pasti setara dengan kelas kekosongan. Jelas aliansi pedang telah menginvestasi besar. Sebuah kapal perang kelas Void akan menjadi harta karun di bintang gelap. Namun di sini, 3 di antaranya muncul secara bersamaan. Namun penampilan ketiga kapal ini berbeda dengan yang dibuat Yang Yan. Sebenarnya mereka menyerupai kapal yang lebih besar, terutama yang di tengah, yang menyerupai kapal raksasa yang berlayar menembus kehampaan. Haluannya setajam pisau dan seluruh bentuk kapalnya sangat ramping. Jadi dari kejauhan kapal itu menyerupai pedang terhunus. Dengan mata pisaunya terbuka, samar-samar kehadiran para prajurit terlihat di dek ketiga kapal perang tersebut. Kapal-kapal perang mendekat tanpa menyadari bahaya yang mengintai di lautan meteorit. Melanjutkan perjalanan mereka langsung ke arah mereka. Ketika jarak mereka hanya sekitar 50 mil, pasukan Lim Ming-he yang bersembunyi di dalam meteorit dengan tegas mengambil tindakan. Bahkan dari jarak 100 mil, Yangka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang terpancar dari arah itu. Tak lama kemudian fluktuasi energi ini semakin kuat dan di beberapa titik di lautan meteorit, kilatan cahaya yang intens muncul. Segera setelah itu puluhan sinar cahaya putih bersih melesat keluar dari lautan meteorit bagaikan anak panah, menyelimuti ketiga kapal perang yang jauh itu dengan kecepatan kilat. Dengan anomali yang begitu kentara dan fluktuasi energi yang begitu kuat, ketiga kapal perang itu dengan jelas merasakan bahaya yang akan datang. Para prajurit di dek kapal bergegas saling mendekat, masing-masing memanggil harta rahasia pertahanan mereka sendiri untuk menghadang barisan depan kapal perang. Mengerahkan seluruh kemampuan mereka, dan ketiga kapal perang itu merespon dengan kecepatan yang luar biasa. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.